Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Haris tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ini saya ada satu info penting bagi Anda semua terkait penyebab ketidakcairan bansos ya. Jadi Bapak Ibu, ada satu penyebab yang menjadi perhatian penting. Jika Anda mengalami hal ini, bisa jadi di pencairan berikutnya Anda itu tidak cair lagi bantuannya. Loh kok bisa mas? Nah ya betul. Jadi kalau Anda mengalami hal ini, meskipun kondisinya saat ini Anda masih layak mendapat bansos ataupun masih hidup, bansosnya akan tetap tercoret. Jadi mohon nanti ini bisa disimak. Kalaupun nanti bisa Anda infokan juga ke yang lain agar tidak terjadi kepada Anda. Dan berikut info lengkapnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini ada satu penyebab bantuan PKH ataupun BPNT itu menjadi tidak cair. Penyebab ini kadang tidak disadari oleh penerima manfaat karena beberapa hal. Tapi di sini akan saya kasih tahu penyebabnya itu apa. Jadi penyebab yang saya temukan pada analisa data. Jadi di sini saya sudah memiliki data pencairan tahap 1 kemarin dan jadi saya sudah merangkum analisa bagi yang bantuannya tidak cair. Ternyata dia mengalami beberapa hal ya. Yang pertama tentu yang paling banyak saya temui di situ adalah meninggal dunia. Nah, yang kedua ini dia itu tidak meninggal, dia itu ada orangnya, masih layak tapi ternyata dia gagal bayar. Jadi pada pencairan tahap 4 kemarin atau bulan Desember kemarin dia itu gagal bayar bantuannya, gagal ditransfer atau gagal diterima, sehingga pada pencairan tahap 1 kali ini dia menjadi tidak cair lagi bantuannya meskipun dia masih layak. Nah ini juga harus menjadi perhatian penting karena ini bukan kesalahan dari petugas salur ataupun dari Kementerian Sosial Bapak Ibu, karena ini murni dari penerima manfaat itu sendiri. Nah agar hal ini tidak terjadi, ya ini Anda infokan juga bagi penerima bansos yang lain agar nanti saat pencairan bantuannya segera diambil. Ya, itu yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu, ini gagal bayar ini ada banyak faktor ternyata yang saya temukan ya. Yang pertama jelas dia itu memang sengaja tidak mengambil ya. Ada yang seperti itu, sengaja tidak mengambil bantuan karena dia merasa memang sudah tidak layak menjadi penerima bansos. Yang berikutnya dia tidak tahu kalau ada penyaluran. Nah ini juga penting diketahui, nanti bagaimana cara tahunya akan saya kasih info juga ya. Yang ketiga kenapa dia tidak atau gagal diambil, karena dia itu mengira bantuannya masih panjang sehingga besok aja diambil, besok aja diambil, padahal ada batas waktu pengambilan. Nah, dia lewat dari batas waktu pengambilan tersebut karena ngapunten, kadang meremehkan. Besok aja diambil lah, sekarang masih kan. Besok aja gitu ya. Sehingga sampai batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Sosial ataupun juga oleh pihak salur, dia itu tidak mengambil sehingga pada penyaluran tahap 1 kali ini statusnya menjadi gagal bayar atau tidak ingin menerima bansos. Nah, ini menjadi perhatian Bapak Ibu. Kalau nanti di daerah Anda ada pencairan, saran saya ya, bagi kan ada 2 penyaluran ya. Di daerah Anda kalau ada penyaluran itu ada 2 jenis ya, yaitu dari pos dan juga dari bank atau menggunakan kartu merah putih. Silakan dipilih ya. Akan saya terangkan dulu yang melalui pos. Yang melalui pos, kalau ada penyaluran, pastikan di daerah Anda semua itu dapat undangan. Kalau yang cair pasti akan dapat undangan. Itu ya Bapak Ibu. Kalau yang cair tapi undangannya tidak ada, tenang saja Bapak Ibu, nanti akan ada petugas yang memberitahu. Biasanya sebelum penyaluran itu berakhir ada petugas yang menginfokan, loh ini kenapa tidak diambil Bu, gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang penyalurannya menggunakan pos, tenang saja nanti akan ada petugas ya yang akan memberitahu info jika Anda memang benar mendapat bantuan. Kalau memang tidak dapat undangan ya berarti tidak cair, gitu aja ya. Kalau penyalurannya menggunakan kartu, nah ini spesial Bapak Ibu, karena menggunakan kartu itu kadang kita tidak tahu ada saldo masuk atau tidak gitu ya. Solusinya bagaimana Mas? Ya ada beberapa solusi bagi yang menggunakan kartu. Anda bisa cross check secara berkala di ATM. Tapi ya jangan setiap hari Bapak Ibu ya.
Jangan setiap hari cross check di ATM. Nanti kalau setiap hari, nanti akan Anda rugi waktu dan tenaga. Apalagi sekarang bulan puasa ya. Diceknya berkala saja, 2 hari, 3 hari sekali atau seminggu sekali dicek. Kalau ada saldo, langsung diambil gitu ya. Kalau tidak yakin, nah kalau penyalurannya menggunakan kartu dan Anda mungkin tidak yakin dapat atau tidak, Anda bisa konsultasi ke pendamping bansos Anda untuk cari tahu di data bayarnya itu ada apa tidak nama Anda. Kalau ada, ya berarti cair. Kalau di data bayar tidak ada, ya berarti bantuannya pada tahap tersebut tidak cair. Itu aja ya. Nah, ini jadi perhatian Bapak Ibu. Karena begini, setiap penyaluran baik menggunakan pos ataupun kartu, ya, bansos terutama ini ya, nanti akan ada batas waktu pengambilan. Tapi tenang saja, kadang sebelum batas waktu pengambilan akan ada petugas yang konfirmasi ke rumah Anda masing-masing. Atau mungkin Anda akan dihubungi oleh pihak desa atau kelurahan untuk memastikan Anda itu sebenarnya pengen diambil atau tidak bantuannya. Nah tentunya kalau pencairannya menggunakan kartu kan enak, kalau keluarga masih mengingat PIN kartunya bisa diambil. Tapi kalau yang menggunakan pos, nah itu harus diambil yang bersangkutan. Nah itu ya. Tapi memang kelebihan pos ya, kelebihan pos pencairannya bareng ya. Kalau di pos itu penyalurannya bebarengan ya, bareng dalam satu desa atau kelurahan sehingga enak gitu ya. Akan ketahuan siapa yang belum mengambil ya, siapa yang sudah mengambil. Kalau menggunakan kartu, begitu dana masuk kadang kita kan nggak tahu ada uang masuk atau tidak. Nah itu juga perlu koordinasi. Anda juga perlu aktif tanda tanya ke tetangga ya. Dan nanti kalau Anda punya pendamping, salah satunya adalah pendamping PKH ya, misal Anda penerima PKH, Anda harus aktif juga, bisa tanya-tanya ke pendampingnya. Namanya ada apa tidak di data bayar. Kalau ada diambil. Nah itu Bapak Ibu salah satu penyebab yang banyak terjadi penerima manfaat pada pencairan tahap 1 ini menjadi tidak cair. Karena pada tahap 4 kemarin bantuannya itu tidak diambil. Alias keterangannya pada sistem itu adalah gagal bayar. Gagal bayar penyebabnya juga banyak, tidak hanya karena tidak mau mengambil Bapak Ibu, juga karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, tidak ditemukan intinya. Entah dia itu sudah kabur atau gimana, ikut dengan keluarga yang baru atau ikut dengan istri atau suami yang baru gitu ya. Ada juga yang memang dia mau mengambil tapi telat batas waktunya. Nah itu, jadi memang satu sengaja, yang kedua tidak ditemukan orangnya, yang ketiga ini memang sengaja tidak tahu tanggalnya, batas waktu untuk pengambilannya itu kapan. Biasanya Bapak Ibu, bansos itu ada batas waktunya. Biasanya batas waktunya itu 1 bulan setelah pencairan berlangsung. Sehingga nanti setelah pencairan, di daerah Anda sudah ada pencairan, mohon nanti bisa aktif bertanya kira-kira Anda cair atau tidak. Atau Anda bisa cross check di web cek bansos, pada pencairan kemarin itu Anda cair atau tidak. Kalau cair, segera diambil bantuannya baik di pos ataupun di KKS. Kalaupun nanti Anda bingung, Anda bisa konsultasi ke pendamping bansos Anda masing-masing ya, untuk memastikan Anda sebenarnya masuk atau tidak di data bayar. Kalau namanya ada ya cair, tapi kalau tidak ada ya berarti tidak cair. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon nanti bisa diinfokan juga ke tetangga yang lain. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.